Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nada Syifa Nurhaliza akan menjelaskan mengenai konsep dasar ikatan valensi senyawa kompleks melalui proses eksitasi pada mata kuliah Kimia Anorganik 3. Sebelum masuk ke dalam konsep dasar ikatan valensi, sebenarnya apa sih senyawa kompleks itu? Senyawa kompleks merupakan senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara asam Lewis atau atom pusat dengan basa Lewis atau ligan. Jadi dalam senyawa kompleks itu terdiri dari atom pusat dan juga ligan. Dalam teori ikatan valensi dijelaskan bahwa senyawa kompleks terbentuk ikatan kovalen koordinasi antara ligan dengan atom, di mana PeB disumbangkan oleh ligan dan logam akan menyediakan orbital kosong untuk ditempati PeB yang akan disumbangkan oleh ligan. Lalu, bagaimanakah pembentukan senyawa kompleks? Pembentukan ikatan kompleks yang melibatkan orbital hibrida terdapat dua macam, yaitu ada yang melibatkan proses eksitasi dan tanpa proses eksitasi. Biasanya, senyawa kompleks yang melibatkan proses eksitasi apabila ligan yang terikatnya adalah ligan yang kuat. Dalam menjelaskan pembentukan senyawa kompleks yang melibatkan proses eksitasi, langkah-langkah yang diperlukan yaitu: pertama, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan dasar. Yang kedua, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan eksitasi. Yang ketiga, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan hibridisasi. Dan yang terakhir, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat sesudah adanya donasi PeB dari ligan. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dilihat contoh pembentukan senyawa kompleks yang melibatkan proses eksitasi. Di sini terdapat contoh dari ion Ni Cn 4 kali 2-. Nah, di sini terdapat contoh gambar dari konfigurasi elektron ion Ni 2+ dalam keadaan dasar. Ni memiliki nomor atom 28, tapi karena dalam bentuk ion 2+, maka elektronnya akan berkurang menjadi 2 dan berhenti pada orbital D. Nah, ketika proses eksitasi, maka ion Ni harus mempromosikan elektronnya terlebih dahulu sehingga elektronnya akan menjadi berpasangan. Lalu, ion Ni harus menyediakan 4 ruang untuk bisa mengikat Cn sehingga hibridisasi yang terbentuk adalah DsP2. Setelah itu, 4 PeB dari 4 ligan Cn akan masuk dan berikatan dengan Ni membentuk kompleks NiCN 4 kali 2-. Selanjutnya yaitu contoh dari ion CONH3 6 kali 3+. Nah, bisa dilihat konfigurasi elektron dari ion CO3+ pada gambar. Nah, pada keadaan dasar, kobalt memiliki nomor atom 27. Karena dalam bentuk ion 3+, maka elektronnya akan berkurang 3 dan terlihat konfigurasi elektronnya seperti pada gambar. Nah, karena NH3 merupakan ligan yang kuat, maka elektron yang tidak berpasangan akan tereksitasi sehingga elektronnya akan menjadi berpasangan. Nah, ion CO3+ harus menyediakan 6 ruang sehingga hibridisasi yang terbentuk yaitu D2sp3. Jika ruang kosong sudah tersedia, maka 6 PeB dari 6 ligan NH3 akan masuk dan membentuk senyawa kompleks berupa CO NH3 6 kali 3+. Saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan mengenai materi ini ya. Maaf jika terdapat kesalahan, baik dari tulisan maupun penjelasan. Terima kasih dan semoga bisa bertemu di video penjelasan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.